Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sudah ada di tembok ratapan di Yerusalem. Ini adalah tembok di depan gerbang sampah ketika kita masuk dari tempat ini. Ayo kita jalan bersama-sama dan saya akan sampaikan apa yang mereka doakan orang-orang Yahudi di tempat ini. Ini adalah tembok yang tersisa ketika Raja Titus menghancurkan Yerusalem. Semuanya dihancurkan dan tinggal tembok ini saja yang masih tersisa. Itu sebabnya ini menjadi tempat yang bersejarah bagi orang Yahudi dan mereka berdoa luar biasa di sini. Yang pertama, mereka berdoa atas kehancuran Yerusalem. Tapi yang kedua, mereka berdoa untuk kedatangan Mesias. Mereka merindukan Mesias itu datang dan setiap hari mereka ke tempat ini bersama keluarga, mereka berdoa. Ini area pria dan di sisi sebelah kiri di sana adalah area untuk wanita. Dan saya akan bawa lebih dekat untuk kita berada di tembok ratapan untuk kita menyentuhnya bersama-sama. Apa yang mereka doakan. Mereka menyentuh ini dan banyak selipan-selipan doa yang datang dari banyak negara yang seharusnya sebetulnya kita tidak lagi berdoa di tempat ini, tetapi kita bisa berdoa di mana saja karena Tuhan merindukan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak perlu seperti orang Yahudi ini ada di sini dan berdoa harus meratap. Itu sebabnya disebut tembok ratapan. Bersyukurlah karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia membayar lunas harganya sehingga kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kita bisa berdoa di kamar, kita bisa berdoa bersama keluarga di mana saja. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya Roh Kudus itu sudah diam di dalam hidup kita. Anda bisa berdoa, Anda bisa menikmati hadiratnya karena Roh penghibur, Roh penolong itu sudah diam tinggal di dalam hidup setiap kita. Dari tembok ratapan, mari kita semakin lebih dekat, semakin lebih intim dengan Tuhan karena Dia sudah diam di dalam diri kita. Terus jaga iman percaya kita dan terus bersandar hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sebuah privilege yang luar biasa. Pagi ini kita ada di tembok ratapan, di mana sisi ini adalah sisi Israel dan hanya di sebalik tembok itu adalah area Palestina. Pak Esra, apa hal-hal yang historical, theological dari tembok ratapan ini? Ya, tahun 70 Masehi itu bangsa Roma menyerang Yerusalem dan menghancurkan seluruh isinya, termasuk Bait Allah dan tembok-temboknya. Dan itu sesuai dengan nubuatan Yesus bahwa satu hari nanti satu batu tidak akan berada di atas batu yang lain. Dan semua dihancurkan rata dengan tanah. Tinggal sisa ini aja. Pada waktu mereka meruntuhkan semua, Jenderal Titus melarang bagian ini. Jangan diruntuhkan. Kenapa? Ini biar menjadi saksi sejarah. Sejarah betapa hebatnya orang Roma, betapa berkuasanya orang Roma, tembok-tembok seperti pernah diratakan. Jadi ini memang sengaja ditinggalkan. Dan karena itu orang Yahudi sering datang dan meratap di sini. Meratapi bait Allah mereka yang telah hancur. Apa saja yang diratapi oleh orang Yahudi di tembok ratapan? Meratapi kehancuran mereka. Meratapi kehancuran? Sambil kedua adalah berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya Mesias datang dan memulihkan. Meskipun sebetulnya Mesias Yesus Kristus sudah datang. Bagi kita Yesus Mesias, bagi mereka bukan. Apalagi yang mereka doakan, Pak? Ya, mereka berdoa supaya mereka kan Mesias datang, mereka akan menjadi penguasa dunia seperti janji-janji karena mereka punya perspektif Mesias politis. Ya. Karena itu dengan Mesias datang dan memulihkan Israel, mereka akan menjadi negara adik kuasa dan berkuasa atas dunia ini. Mereka pemimpin bangsa-bangsa. Apa pesan rohaninya buat kekristenan dengan tembok ratapan? Ya, ini hanya sejarah saja bagi kita supaya kita tahu bahwa memang Alkitab mengatakan sesuatu yang benar, nubuatan Yesus benar. Tapi bagi kita orang Kristen tidak bergantung pada ini. Kita Yerusalem baru. Bait Allah kita adalah bait Allah di rumah yang seperti Daud katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bait Allah di sini, rumah Tuhan di sini tidak bisa ada sepanjang masa.
ya hancur sampai hari ini, tidak bangun-bangun juga kan. Tapi orang Kristen mengarahkan ke Yerusalem baru, bait Allah ada di sana. Terakhir, apa pendapat Pak Esra dengan banyak orang Kristen dari Indonesia titip doa dong Nah, itu untuk ngawur, itu salah. Ya. Doa di tembok Yohanes ratapan. 4 ayat 24, ya. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu tidak dibatasi. Ya. Dulu memang Allah membatasi diri di sini dengan kemah suci dan bait suci. Tapi setelah itu Allah menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa di mana saja, nggak perlu datang bawa-bawa tusuk-tusuk doa di sini. Anda berdoa di Jakarta, di Papua, di Ambon, di mana saja, nilainya sama, Tuhannya sama, kuasanya tetap sama. In the name of Jesus. Karena Kristus telah mati bagi kita. Dia sudah bayar harganya. Anda nggak perlu doa harus ada di tembok ratapan, jedok-jedokin jidat Anda. Tetapi dimanapun Anda berada, sesungguhnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Begitu Pak Esra? Ya. Salam ngobras, Tuhan Yesus memberkati dari tembok ratapan Yerusalem. God bless you. Itu taktuk taktuk taktuk. Yap.